Halo semuanya, balik lagi sama kita tentunya di Boni dan Dicul. Yeay. Jadi apa nih Bon yang mau kita diskusikan malam ini? Jadi apa Cul ya? Kemarin aduh banyak banget Cul fenomena yang terjadi nih Cul. Cuman yang mau gua bahas adalah seputar tentang G20. G20 kemarin, Iya. wow, gila. Itu benar-benar menjadi sorotan dunia Bon, Iya bener, mancanegara tuh yang sorotan mancanegara kan. parah. Gila, G20 dilaksanakan di Bali tuh. Yang biasa di luar negeri ya kan. Di mana misalkan di Brazil atau di Amerika. Di Indo bro sekarang. Iya, Gila nggak tuh? Keren-keren. Gokil anjir. Betapa keren Pak Presiden kita ya. Iya, wonderful Indonesia. Kayak Sandiaga Uno loh. Iya, pokoknya Hmm. pokoknya dari 4 hari kemarin nih gue pantau terus tuh acara Cul. Gue liatin di YouTube, di media sosial lainnya, gue pantau lah dari kedatangannya para pemimpin pejabat tinggi nih di seluruh dunia nih. Datang sampai dia pulang gue tontonin. Gila, Saking gue anjing appreciate banget gue. bener-bener harus bangga lah kita. Bangga gila ya kan. Seandainya gue di situ gokil banget sih. Pasti gue udah selfie tuh. selfie begini yang ada kleser tuh kepala gue. Asal-asal selfie doang. Ini nggak boleh kan? Nggak boleh lah, apalagi Asal-asal ngerekam orang. nggak boleh lah. Pemimpin negara nggak boleh ya? Buset deh. Apalagi gue tompo gini. Udah tompo sini nih peluru kaliber udah nancep Kaliber, di otak nancep. lo. Buset. Kalau nggak pisau lipat. Buset, Udah sini selipet. nih, ke black gue. Jadi apa sih Bon G20 itu Bon menurut lu Bon? Jadi G20 itu Cul, kemarin itu adalah konferensi tingkat tinggi Cul. Antar beberapa negara nih, petinggi-petinggi antar negara-negara maju dan berkembang nih. Tapi di G20 ini rata-rata negara-negara pioner-pioner negara nih yang terlibat dalam G20 gitu. Amerika, Rusia, terus Jepang, Cina, gila. Pokoknya negara-negara pioner lah istilahnya. Nah, hebatnya lagi Indonesia masuk nih dalam G20 ini, Cul. Iya. Itu yang patut di-appreciate gitu. Nah, kemarin G20 ini nih kan konferensi tingkat tinggi nih, Cul. Berarti kan rapat dong. Betul. Membahas sesuatu topik gitu. Tapi diadain di Bali, di Bandung, Indonesia. Nah, pembahasannya itu G20 itu adalah seputar tentang perekonomian, Cul. Jadi kan kemarin kan Covid tuh, ya kan. Mungkin udah capek kan, bangkrut di mana-mana, Iya. seluruh negara pusing nyari duit. Akhirnya mereka berkumpul aja jadi satu. Gimana caranya nih ekonomi harus naik lagi nih, Benar. ya kan? Harus apa namanya? Ya pertumbuhan ekonomi harus Benar. membaik lagi lah. Revolving lah istilahnya. Jadi ini lagi baik lagi. Terus juga pembahasan yang selanjutnya itu di KTT G20 itu adalah perdamaian dunia, Cul. Perdamaian dunia ya. Yoi, makanya lu kalau sama orang jangan berantem mulu. Damai, orang G20 aja udah bilang damai. Lu damai, jangan dendam mulu sama orang. Set deh. Ketemu orang gua- dendam mulu. Enggak lah, gua mah cinta damai, peace love. Udah peace love, gaul lagi. Gaul lagi kan. Makanya kemarin pas KTT 20 kan membahas tentang perdamaian nih. Peace ya kan. Makanya Bim Sleng diundang tuh. Buset, ini slang ya. Cuman peace gitu doang. Sekalian sama Kang Arman. Perdamaian Gila. Di luar konteks. Perdamaian dunia jadi perdamaian musik. Iya sih, tapi emang harus dibahas masalah perdamaian, Bon. Karena kan impact peperangan apa namanya Rusia sama Ukraina itu berdampak besar ke seluruh dunia gitu, Col. Iya, seluruh pelosok. Dia buset, dunia udah masuk pelosok, udah masuk dunia berarti. Iya. Udah berakar tuh mas topiknya. Iya, Dunia pelosok desa tuh maksudnya kan. Berdampak tuh desa-desa. Nah, tapi selain peperangan pun juga kan maksudnya intinya kan perdamaian nih dari ada terjadinya peperangan antara Rusia sama Ukraina nih, Col. Tapi di luar situ juga mereka membahas seputar ekonomi dan bahan bakar sih jatuhnya. Jadi kayak gimana caranya nih listrik bermanfaat untuk di tahun 2023 sampai seterusnya. Untuk jadi, seluruh dunia. Iya, jadi nggak cuma minyak aja yang diandelin nih. Cuman listrik harus bisa diandelin nih bahan bakar. Otomatis kan larinya listrik kan intinya kan dari nikel kan. Betul. Gitu. Jadi balance lah antara minyak sama nikel juga terkonsumsi gitu. Nggak habis sia-sia tuh minyak. Benar. Dikonsumsi jadi bahan bakar kan. Iya, minyak tanah udah langka sekarang. Hah? Minyak tanah.
Iya, karena buset harga minyak naik kan sekarang. Iya. Nilai minyak sekarang naik di seluruh dunia. Makanya harga minyak tanah udah bukannya langka, hilang udah nggak ada minyak tanah sekarang. Iya, dan itu juga mungkin terjadi di Indonesia tuh minyak tanah di 2 momen. Apa? Kalau lagi Idul Adha ya kan bakar-bakar kambing sama malam tahun baruan, nyate. Dipakai ya, Iya. buat bakar baranya itu. Iya, biasa juga kalau Idul Adha itu enggak Idul Adha doang cul, Idul Fitri, hari besar lah Idul Fitri gitu kan. Karena pasti orang Indonesia kan bikin masakan banyak tuh. Pakai kompor dua tungku udah nggak cukup tuh. Otomatis pakai kompor yang pakai bara, pakai sumbu. Betul minyak tanah tuh itu. Bener. Ibu-ibu kan biasa gitu tuh, tambahan kompor tuh biasanya. Bener. Tambahan perkakas. Buat bikin dodol tuh, yang pakai wajan gede. Wajan gede, 2 meter kan. Iya, meter deh. Iya, 2 meter emang gede ada, Bon. Oh, ada. Yang buat main gangsing. Buset deh. Jadi masak jadi kompetisi. Gangsing, yang muterin bocah-bocah tuh ya. Gitu, terus gimana, Bon? Ada fakta-fakta menarik ya dari fakta menarik yang pertama tuh ini, Col ya. Pokoknya bahan bakar ini ya pokoknya gimana caranya nanti di 2023 dan seterusnya itu harus gimana caranya utamakan listrik gitu ya. Makanya gue terbesit di otak gue tuh kalau misalkan gue diundang datang ke rapat KTT G20 nih di depan Presiden Joe Biden, gue bakalan usul gitu kan, Pak Presiden, I have a idea. Apa tuh, man? Buset, apa tuh, man? Kata Joe Biden. Itu Presiden Jamaika sama Amerika, bro. Apa tuh, bro? Katanya Joe Biden gitu kan. Jadi usulan gue itu adalah gimana nanti kalau misalkan apa-apa pakai listrik, kita bikin pembangkit listrik tenaga belut. Jadi belut listrik. Jadi gue bikin satu kolam yang isinya 7.000 belut listrik terus itu. Ya kan? Gila, belut jadi listrik. Harus dipantau terus tuh belut, ya kan? Terciptalah itu nanti, ya kan, misalnya ada nih tiba-tiba tercipta tuh, ya kan? Udah tuh mungkin dipantau belutnya kan, dimanfaatkan belutnya untuk menghasilkan listrik gitu. Pas sudah 2 bulan kemudian kita sering ke kolamnya itu kan. Pas sudah 2 bulan kemudian listrik itu fuse untuk masihin listrik. Di 2 bulan kemudian kita lihat tuh kolamnya. Tadi belutnya begini-begini aktif ya kan. Pas udah 2 bulan kemudian langsung begini, mengkerut ya tuh belut. Kata belutnya, anjing listrik gue diperes mulu nih. Capek belutnya. Iya, bener-bener. Itu kayaknya nggak bisa deh ya. Nggak bisa, Boni. Ini kan tingkat dunia, lu nggak bisa pakai belut listrik dong. Lu kalau rapat antar desa bisa tuh pakai belut listrik. Dunia pakai belut listrik langka, kayak ada punah. Komodo kalah nanti nih. Tingkat kepunahannya. Makanya pasti belut listrik kalau jadi apa? Bangsat belut listrik. Ada-ada aja. Punah tuh pasti dicari orang kan, dicari seluruh dunia belut listrik. Diternakin kagak, dimanfaatin iya. Capek tuh belut. Dia suruh ngasilin listrik mulu. Dia kan 2 bulan kemudian udah gini deh nih. Oh iya deh. Gitu. Terus ada yang salah dari penambaknya. Kenapa? Belut biasa dimasukin. Kelihatan tuh 2 hari 2-3 hari juga kelihatan kalau belut biasa. Belut biasa sama belut listrik gabungin nih. Misalnya di hari pertama dimasukin, dibarengin gitu. Kan kita nggak tahu belut listrik sama belut biasa yang mana nih. 3 hari kemudian lu lihat tuh kolam, pasti udah pada ngambang-ngambang tuh belut biasa. Lawannya buset serem banget, tenaga listrik anjir. Sedangkan belut biasa cuma pakai caplokan doang. Kalah lah. Gila, iya kan? Iya bener-bener. Gitu cuy, faktanya. Gitu. Pokoknya oke lah. Tenaga listrik akan dikembangkan lah istilahnya gitu. Terus di acara kemarin juga kan mindset orang G20 ini formal cuy. Yang ada rapat, konferensi tingkat tinggi, pertemuan antara petinggi-petinggi negara. Tapi ternyata di balik itu banyak fenomena yang menarik cuy di balik KTT G20 ini cuy. Contohnya yang pertama ada momen di mana Presiden Amerika Joe Biden ya kan datang di hari kedua ke hutan mangrove tuh. Dia datang terakhir. Ya kan turunlah dari mobil tuh di pendopo itu tuh. Jalan kecil ketemu Pak Presiden Joko Widodo dong. Salaman. Ya kan nggak mungkin kan cuma papasan doang. Nggak usah papasan doang. Pasti disambut kan sama Presiden Jokowi. Iya pastilah. Kalau papasan kan nggak kenal. Nggak sopan banget.
Nggak disambut ya, Iya. buset. Nggak, pasti kan salaman sama Pak Jokowi kan. Pas habis salaman, naiklah ke venue. Kebetulan venue-nya itu kan pendopo, naik ke tangga tuh. Saat pas naik tangga, tiba-tiba pas gue nonton, ada tragedi di mana Pak Presiden Amerika Joe Biden ini kesandung cul. Iya, Oh, kocak iya? banget ya, kesandung. Wah, gue kira bakalan jatuh nih. Terus ada netizen yang di kolom komentar tuh pas lagi live langsung ngomong, "Weh, hati-hati tuh, yang punya negara jatuh ntar lecet." Iya, punya negara, Yang punya bumi ya. yang punya bumi, USA ya kan, Wah. dia jatuh ya kan, nggak diselamatin, Waduh, bahaya tuh. tuh. Misalkan Pak Jokowi nggak sempat megang gitu, jatuh ke senggol gitu, palanya tak ya. Waduh. Buset, di detik itu Amerika langsung ngeluarin rudal tuh ke Indonesia, iya kan? Karena pemimpinnya nggak diselamatin, mindsetnya gitu. Padahal Iya. kan telat nyelamatin Pak Jokowi. Tapi kan untungnya Pak Jokowi refleks menyelamatkan langsung. Set, Yoi. langsung jadi pujian tuh. Wish, Harmonis. harmonis. Keren Pak Jokowi refleks. Persaudaranya tinggi nih sama Presiden Joe Biden. Akrab gitu kan. Yoi. Keren dah pokoknya. Di situ tuh momen-momen yang fenomena-fenomena yang unik gitu Jol. Pas Joe Biden jatuh, tas saya kan. Aduh gimana nih? Haji Naim di calling dari Cimande. Haji Naim ya, patah tulang soalnya kan. Iya, ngerinya kan ada- urut, iya, ya. urut. Memar-memar ya kan, kesleo ya kan. Haji Naim datang pakai Hercules tuh, supaya cepat Iya, ya kan. bener. Turun di Bali, set pas mau ngurut Pak Presiden Joe Biden misalkan jatuh, bukannya langsung ditolongin, pasti dia selfie dulu tuh, Pak. Selfie kali ya. Selfie itu langsung digini nih. Selfie, makasih ya Pak, pulang langsung. Apa yang diurut? Pas pulang langsung tar ya, ditembak belakang. Kang urut deh, nggak mungkin lah. Iya, pas tembak tar cabut lagi. Buset, Kan dia jago isian ngurut. Ada isian itu. Bukan, emang orang jago ngurut kayak Hulk tenaganya. Ditembak anti peluru. Nggak mungkin lah. Oh, iya, Pasti iya. yang ngurut, pasti kalau Presiden Joe Biden jatuh, langsung ambulans Amerika tuh yang jemput tuh. Benar. Tenaga-tenaga medisnya langsung, wah pokoknya aman lah pasti. Gitu Col. Oh, Tapi iya, lu Bang. menemukan fakta menarik lainnya nggak Col di G20 kemarin? Ada. Apa tuh? Nah, fakta menariknya itu mungkin kita singgung masalah makanan ya, Bun ya. Oke, makanan. Nah, jadi untungnya pada saat rapat KTT G20 itu udah di makan malam, makan siangnya, pagi, pokoknya semua makanan lah. Di riset dulu tuh. Itu untung dipegang langsung di Di-handle. komandoin sama Pak William Wongso, Oh, chef profesional tuh. chef yang udah ternama tuh, udah biasa ngurus-ngurus hal-hal kepentingan kayak gini, Ini, ya. unsur makanan. Sama Nah, chef Arnold juga. sama Chef Arnold ya. Tapi kan ketuanya chef William Wongso nih. Iya, Chef William Wongso. Nah, untungnya dia kan mengusung tema Indonesia ya kan, Indonesia karena kan food. memang di Iya, Indonesia. Indonesia Kalau dong. di Thailand food. Benar ya Iya kan. kan? Nah, pas dia ini untungnya ditunjuknya chef William Wongso. Coba kalau misalkan chef-chef yang masih amatir gitu Baru kan. lulus pendidikan. Bener, aduh gua ngeri banget Bon. Iya. Ntar tiba-tiba mentang-mentang ngusulnya tema Indonesia, tote dibikin tempe mendoan. Iya, saking Indonesia banget kan. Bener ya kan. Takutnya gitu. Bener, takutnya pas dimakan sama Joe Biden ya kan, lagi makan ngobrol-ngobrol, set minyak semua sih ini. Yes, I know but seret minyak semua kan banyak banget mendoan. Lagi rapat, lagi konvensi ya. Iya. Konferensi, langsung tiba-tiba kesedak sama minyak ya kan. Kesedek. Langsung tiba-tiba Pak Presiden Joe Biden sama Presiden Cina iya. Kenapa? Kolesterol. Buset, mendoan kan banyak banget minyaknya. Terus juga pas lagi ngobrol nih, Pak Joe Biden ya kan, ngobrol sama petinggi-petinggi lainnya. We have strategic, kan nyengir tadi nyengirin strategic, pas di zoom in pakai kamera, lah daun bawangnya nyangkut. Makanya nggak boleh tempe mendoan. Bangsat. Iya harusnya makanan-makanannya kan udah dipikirin lebih jauh. Cok. Betul, untungnya ya itu tidak terjadi ya. Jadi makanya di handle sama chef yang profesional Benar, itu. appreciate dan berjalan dengan lancar, Bon. Dia berjalan Enak dengan makanan lancar. katanya. Iya, orang yang bikin Pak William Wongso sama Chef Arnold, Iya. Master Chef, ya kan? Buset. Gila gimana kagak enak. Kalau dijual juga itu makanan yang dimakan presiden harganya berjuta-juta tuh. Iya, makanya. Iya, gitu, Col. Langka.
Nah, Makanan sisaan Joe Biden juga kalau dijual mahal tuh. bukan iya mahal banget itu. Bukan dimakan tapi di apa? Di akuariumin. Dipajang sama orang. Kalau orang Indonesia yang bayarin mah. Ya kan pasti Iya. kan dia Ada dipajang. aja. Oke, oke. Diawetin gitu. Terus juga gue dapat fenomena menarik juga tuh coba pas lagi acara G20 itu banyak yang ngebahas bahwa presiden Prancis dia pas selesai malam gala dinner pas pulang ke hotel keluar GWK nih yang lain kan pada naik mobil tuh dia tiba-tiba keluar dari mobil cul. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. ngerangkak. Jajan kaki lah. Buset, kerangkak. Gitu ya. Gila. Presiden apaan tuh? Jalan kaki menyapa rakyat-rakyat Bali cuy. Oh. Berusukan gitu ya, berusukan gitu makanya disamain sama presiden Prancis hampir sama ya kayak presiden kita mau menyapa masyarakat berusukan gitu. Tapi yang gue khawatirin Bon, kalau misalkan presiden Prancis turun ke jalan ya kan, nanti dia pas pulang ke hotel tiba-tiba pas dilihat di tangan kiri ada tato. Tatanya dia ditatoin artis sama di pinggir pantai itu. Tato temporer. Iya, tatanya yang tadinya mindset orang dia turun dari mobil untuk menyapa masyarakat, padahal niat dia bukan itu ya. Iya. Padahal niat dia nyari tukang tato sama tukang ini, apa? Kuncir tuh. Kepang ya. Iya. Tatanya pas lagi acara di hutan mangrove, Presiden Prancis mana nih? Ternyata dia tampil beda. Wah udah tatoan aja, sama rambut tuh udah kepang tuh. Kepang rapper ya kan. Yo gitu kan. Gila. Keren. Ricardo. Gitu. Iya, makanya wah keren sih dia jalan. Untungnya jalannya bentar doang kan. Gua nggak habis pikir tuh kalau dia jalan dari Nusa Dua tiba-tiba jalan ke Legian. Buset. Nusa Dua ke Legian jauh, Bon. Buset deh. Jalan kaki. Jalan-jalan tas, apaan tuh? Betis. Pecah Dar. Dikirain pas papresnya nembak pistol kan. Terus dicek apaan tuh bunyi? Pistol siapa tuh? Lah, Pak Presiden kaki pecah. Dar ya. Kirain ada bom. Ternyata Nusa Dua ke Legian. Gerak jalan kali orang. Gila kali lu. Mungkin dia capek kan, mau duduk doang. Iya, butuh. Pagi duduk, rapat duduk, gala dinner duduk. Kayaknya dia mau olahraga tuh, jalan, nyapa rakyat, ya kan. Gitu cul. Terus apa lagi sih fenomena yang menarik menurut lo? Isu-isunya katanya ada ini pas lagi KTT ada apa? Serangan rudal ya? Oh yes, bener tuh. Jadi kenapa apa sih waktu bukan gala dinner sorry. Jadi pas acara di hutan mangrove di hari kedua cul, G20 itu kan last minutes tuh pas lagi acara apa sih penanaman pohon mangrove pohon bakau itu tiba-tiba ada di berita bahwa Rusia menerbangkan rudalnya ke Ukraina di perbatasan Ukraina sama Polandia. Cuman beritanya itu ternyata itu pas diselidiki bukan rudal dari Rusia. Dari pihak Rusia pun juga bilang kalau itu bukan rudal kita katanya. Terus pas lagi press conference ya Pak Presiden Joe Biden ini bilang bahwa itu bukan rudal dari Rusia cuy. Terus dari mana? Nah akhirnya diselidiki kan. Akhirnya rapat lah tuh G7 sama NATO ya kan. Sama NATO? Iya kan NATO langsung rapat darurat tuh di situ ya kan. Ternyata diselidiki ternyata yang ngirim rudal itu adalah ini Mang Ujang tukang bakso. Bakso rudal. Buset, bakso rudal gila. Yang kalau pecah keluar anak-anak tuh bakso kecilnya. Bakso beranak. Makanya jadi gede tuh, dijulukin lah bakso rudal. Terus ya keluar larva cabenya tuh. Kalau enggak ya habis meledak baksonya kan. Keluarlah tuh telur. Dalam ada telur ya kan. Sama bakso urat. Jeroan gila. Ternyata selama ini pas ada peperangan Mang Ujang yang ngirim bakso ya, ngirim bakso rudal. Anjing ada aja. Itu mah kalau di rudal pakai bakso rudal orang pada bangap ya. Iyalah. Iya. Bukannya pada cabut, malah berebut. Iya, lu bakso dari mana nih? Bihuna. Toge. Buset ada. Jeruk nipisnya tambahin. Buset deh jeruk nipis gila kali. Jeruk limo.
Asem banget. Asem banget. Kecapnya dikit kecapnya dikit. Request gila. Lu di rudal request lagi anjir. Mangkak banget tuh rakyat. Gitu coy. Jadi Oke. aduh. Bahasa rudal maksud. Anjing lucu banget. Apaan sih bahasa rudal kan? Tiba-tiba Bang Ujang ke bawah. Gitu. Jadi fenomena menariknya itu coy. Tapi ada lagi nggak sih menurut tuh fenomena menarik lagi tuh? Oh iya Bon, dan dari hasil KTT di Indonesia kemarin, ternyata untuk nextnya nanti KTT G20 itu akan dilaksanakan, diamanahkan ke Presiden India, Bon. Jadi negara India yang bakal ditunjuk sebagai presidensi KTT G20. G20 ya? Di India tuh? Di India. Kalau di Indonesia kan kemarin di Bali di Hotel Kempinski. Kalau di India berarti di Hotel Mumbai dong. Aduh. Wah iya, Hotel Mumbai kan kayak di film tuh ya, film India yang ada teroris datang ngebom Hotel Mumbai tuh. Aduh ngeri dah. Berarti pengamanannya kurang bagus ya? Iya ya, polisi India kan udah tahu sendiri, lambat-lambat. Itu di film kan? Iya. Tapi kalau pas gue liat Hotel Mumbai sih, filmnya emang lemot-lemot banget sih. Orang teroris sudah masuk ya, udah ngabisin beberapa nyawa. Dia cuma diem ya, begini doang nih di balik mobil polisinya. Pas dia masuk pun juga orang lawannya AK-47 ya, terorisnya. Dia bawa apaan? Pistol. Gimana mau menang begitu? Kumis doang tebel. Sama tembakan yang buat nangkep musang ya kan? Gila gitu. Orang lagi AK-47 mau dijaring gitu. Enggak sama musang yang Oh yang dikokang dulu angin 7 kali. Itu udah ketembak duluan anjing. Iya sih, aduh. Orang udah pakai AK-47 nih, kan udah otomatis trrrrt. Lah ini orang Kelamaan ya? dar ketam mati ya kan enggak? Oh tapi nggak mungkin sih ya, Mungkin pasti pengamanannya lebih spektakuler lah, lebih aman gitu. Yang gue bayangin sih pasti ya di India sih pasti bakalan bagus sih pengamanannya. Nggak mungkin lah pengamanannya ecek-ecek kayak di film Hotel Mumbai, itu film aja cuy. Iya sih. Yang pasti sih kalau di India nanti bintang tamunya Shah Rukh Khan, iya kan? Iya. Bollywood tuh. Bollywood. Gini-gini nih. Set aja. Jadi para petinggi-petinggi negara disuruh joget India tuh. Drama-drama kan lagi rapat KTT ya kan, tiba-tiba hane pakai gaya. Presiden Joe Biden, presiden yang lain pakai itu tuh sorban yang tebal banget tuh, sampai 7 meter sorbannya. Buset, jadi orang gini jalan nih, berat kan spesial buat para presiden. Ya spesial nggak tinggi segitu juga, ngebebanin pala dia itu, yang ada dia begini miring, ya Allah ada aja. Dikasih ini nih merah-merah. Terus yang ini ngantuk, yang nitikin, tek banget di sini. Orang pada kan di kening ya, jidat, ini di deket pipi. Tapi lucu juga sih ya kalau misalkan emang itu adat India kan. Iya, benar. Takutnya delegasi nanti di 2023 yang datang ke India dipakein pakaian tradisional India nih. Kan kalau di Indonesia kan batik. Kalau di sana kan yang kayak sorban. Terus ada ininya. Ya kan gua enggak tahu nih. Kita bukannya masalah agama ya, tapi kita nggak tahu nih ini unsur agama atau bukan nih merah-merah ini nih. Nah, ya itu mungkin kepercayaan budaya lah pokoknya, kita menganggap itu budaya ya kan. Ya gua nggak habis pikir nih, misalkan Presiden Joe Biden nih ya kan datang ke India, tiba-tiba ada yang makein ini nih merah-merah kan, ternyata pas pakai merah-merah gitu nih salah ngantuk tuh orang yang lu bilang tadi, kecapean kan nyiapin acara, pas lagi mau nempelin ngantuk, ketempel di hidung. Pas udah nempel hidung Presiden Joe Biden, tiba-tiba yang nempelin merah-merah ada merah-merah juga di sini. Katanya laser ya? Sniper tuh. Wah lu udah salah nyolok presiden gua lu. Iya benar. Terus juga yang menjadi sorotan banget tuh Col. Terakhir nih menurut gua sih adalah ketika Presiden Korea Selatan datang. Karena dia mempunyai istri yang sangat cantik kayak di drakor katanya. Umurnya 50 tahun, cuman ya cantik banget gitu. Iya kayak mantan ini kali ya, grup band kayak Blackpink gitu. Jadi sekali ya. Fashionnya di situ mungkin, ya kan. Operasi mungkin ya. Iya kan rata-rata di sono. Tapi kan enggak alami lah presiden kan. Perawatannya kan pasti istri presiden gitu kan. Perawatannya kokoh tuh pasti. Pasti yang bakar duit banget itu. Nggak mungkin tertarik kan itu ya. Buset, dia tarik pakai benang.
Buset. Bundang Gujar. Oke, pokoknya gitu Bon. Hmm. Dan ada lagi fakta Bon, kalau masalah ini fakta, kan kemana ada ini juga kan, presiden dari apa, Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Ya. katanya itu mau bikin tempat kasino yang Wah, lebih besar. itu tuh sangat mengecewakan anjir. Maksudnya dikabarkan kan Uni Emirat Arab tuh bakal membuka tempat Las Vegas, kasino terbesar di dunia yang mengalahi Las Vegas. Waduh, sangat disayangkan ya. Ya, itu baik untuk rakyat yang suka di dunia itu gitu. Cuma untuk kita rakyat muslim, lu tahu kan kalau itu terjadi pertanda Ketar-ketir. apa? Pertanda itu kiamat bro. Itu dia. Makanya kenapa ada aja kebijakannya gitu. Iya ya. Ada aja gitu. Kenapa harus di Arab gitu dibukanya gitu tempat. Tempat judi ya. Iya, tempat perjudian terbesar lagi di dunia yang ngalahin Amerika nanti. Waduh, gila ya. Gitu. Kenapa bisa di Arab ya? Ya makanya. Mana Ya. sekarang udah turun salju, Rumput tumbuh. onta berkurang. Onta kan berkurang karena dikonsumsi lah. Kan konsumsi Arab kan di sono onta salah satunya. Ya pasti berkurang. Oh, iya, Cuman berkurang diternakin lagi, ada lagi. Nggak mungkin berkurang nggak diternakin tuh. Oh iya sih ya. Iya. Ibaratnya sapi lah ya kalau Ibarat gitu. sapi. Ya kan? Ya berkurang lah pasti. Kalau nggak berkurang makin banyak tuh onta berkeliaran di mana-mana dia kalau nggak dikonsumsi. Lu muncul lu depan rumah onta, lu masuk ke kamar onta, tuh saking banyaknya nggak dikonsumsi sih. Nggak Dada disembelih ya? aja iya, mah pasti berkurang lah. Itu orang buat kebutuhan pokok anjir. Ayam kalau misalkan lu nggak sembelih, di mana-mana tuh ayam beredar tuh di satu Indonesia. Jalan dikit tek, aduh kok Ayam. bawa tai kotok semua ya di jalan. Ayam. Makanya ya kenapa onta berkurang ya karena dikonsumsi. Ah iya sih ya, bener. Iya, gitu Col. Ya pokoknya ini sedikit pembahasan dari kita lah Bon ya. Harapan lo apa, Bon? Ya harapan gue sih dari apa nih? Dari G20 di Indonesia tentunya. Oh, harapan gue sih ya gue nggak ada berharap apa-apa sih untuk G20 selanjutnya. Yang pastinya sih makin Nggak ada harapan, banjing banget. Iya maksudnya nggak ada harapan karena udah spektakuler banget gitu. Ah. Gue nggak berharap karena gue yakin bakalan lebih spektakuler. Oh, Col. oke. Jadi gue nggak ada harapan lebih. Pasti yang disajikan G20 atau KTT nanti kan pasti sangat spektakuler. Iya Mau sih. itu di India, Bangladesh atau di mana kayak, ya kan? Ya Tapi semoga. yang semoga Terus, apa? terus. Semoga Tuhan. Terus deh. Ya pokoknya semoga kedepannya lancar dan yang pastinya Indonesia bakalan terus terlibat dan semakin berkembang lah. Amin. Mungkin di G20 diundang, nanti di pertemuan mana nanti diundang juga gitu. Karena kan Pak Presiden Joko Widodo juga hari ini sesudah ke G20 ini dia kan langsung berangkat ke Bangkok Bangkok tuh. kan, Iya, KTT itu ya, Iya, KTT, APEC ASEAN kalau nggak salah. Hmm. Ya pokoknya gua harap sih dengan adanya acara